Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatul Romania dengan NIM 309020000021. Di sini, saya akan mempresentasikan teori perubahan menurut Roger. Untuk memenuhi mata kuliah falsafah keperawatan, baik, saya mulai. Teori perubahan menurut Roger. Roger, 1962, mengembangkan teori dari Lewin, 1951, tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan di mana perubahan tersebut dilaksanakan. Roger menjelaskan 5 tahap dalam perubahan, yaitu kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan penerimaan atau dikenal juga sebagai EITF. Menurut Roger, mengadakan suatu perubahan perlu ada langkah yang ditempuh sehingga harapan atau tujuan akhir dari perubahan dapat tercapai. Nah, langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, tahap awareness atau kesadaran. Yang kedua, tahap interest atau ketertarikan. Yang ketiga, tahap evaluation atau evaluasi. Yang keempat, tahap trial atau percobaan. Yang kelima, tahap adoption atau penerimaan. Baik, yang pertama yaitu tahap awareness atau kesadaran. Tahap ini merupakan tahap awal yang mempunyai arti bahwa dalam mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. Apabila tidak ada kesadaran untuk berubah, maka tidak mungkin tercapai suatu perubahan. Yang kedua, ada tahap interest atau ketertarikan. Tahap yang kedua, dalam mengadakan perubahan harus timbul perasaan minat terhadap perubahan yang dikenal. Timbul minat yang mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Yang ketiga, ada tahap evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini, terjadi penilaian terhadap suatu yang baru. Tidak terjadi hambatan yang akan ditemukan selama mengadakan perubahan. Evaluasi ini dapat memudahkan tujuan dan langkah dalam melakukan perubahan. Yang keempat, yaitu tahap trial atau tahap percobaan. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap suatu yang baru atau hasil perubahan dengan harapan suatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada dan memudahkan untuk diterima oleh lingkungan. Yang terakhir yaitu ada tahap adoption atau penerimaan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan, yaitu proses penerimaan terhadap sesuatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari sesuatu yang baru sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan. Nah, untuk contoh aplikasinya yaitu permasalahan. Anda seorang perawat yang baru saja menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana nurse. Saat Anda mulai bekerja di tempat yang baru, di ruang penyakit dalam rumah sakit B, Anda melihat para perawat senior Anda tidak selalu menggunakan handscoon saat melakukan beberapa tindakan keperawatan, seperti mengambil darah atau merawat luka. Nah, saat itu Anda tanya salah satu perawat di sana, beliau mengatakan hanya mengikuti rutinitas perawat senior sebelumnya. Anda merasa bingung yang mana Anda ikuti karena Anda yakin tindakan perawat ruangan tersebut berbeda dari teori yang Anda pelajari sebelumnya. Perawat di ruangan banyak yang masih D3 keperawatan dan beberapa yang senior masih berpendidikan SPK. Kepala ruangan dan salah satu katim berpendidikan sarjana nurse. Untuk penyelesaian masalah tersebut berdasarkan teori Rogers. Yang pertama yaitu tahap awareness atau kesadaran. Pada tahap ini, kita harus membuat para perawat senior tersebut sadar bahwa penggunaan handscoon itu sangat penting. Seperti yang kita tahu, menggunakan handscoon saat melakukan tindakan dapat membuat perawat terhindar dari bahaya infeksi selang. Jika perawat tersebut sadar akan bahaya yang ditimbulkan dengan tidak menggunakan handscoon, maka diharapkan perawat senior berpikir mulai untuk menggunakan handscoon.
Yang kedua yaitu dengan tahap interest atau ketertarikan. Pada tahap ini, di saat perawat telah menyadari betapa pentingnya penggunaan handscoon, ia akan mulai memiliki keinginan untuk menggunakan handscoon saat akan melakukan tindakan. Yang ketiga yaitu tahap evaluation. Melihat dari baik buruk penggunaan handscoon, ternyata berpengaruh positif jauh lebih banyak sehingga seharusnya perubahan ini mulai diterapkan. Untuk yang keempat, yaitu penyelesaian masalah dengan tahap trial. Pada tahap ini, perawat senior telah melakukan uji coba terhadap penggunaan handscoon saat melakukan tindakan. Ternyata, setelah penerapan perubahan tersebut, terdapat perasaan aman dan nyaman saat melakukannya. Yang terakhir, yaitu penyelesaian masalah dengan tahap adoption atau penerimaan. Melihat dari hasil uji coba yang telah dilakukan, dan merasakan sendiri dampak positif terhadap penggunaan handscoon, sehingga para perawat senior menerima akan adanya perubahan dan menerapkannya setiap kali melakukan tindakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.